Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hanya dengan seizin Allah, hidayah dan taufiknya, pagi hari ini kembali kita meneruskan agenda ibadah-ibadah kita, amal-amal saleh kita, dan kaji Al-Quran kita yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terus kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada wahyunya, kecintaan kepada Rasulnya, dan semua umat manusia yang telah mencintai Allah, Allah pertahankan dalam diri kita. Karena itu insya Allah termasuk bagian daya dukung agar kita bisa istiqomah di jalan Allah di tengah-tengah fitnah kehidupan, ujian kehidupan yang silih berganti terus-menerus. Bahkan diungkapkan oleh Rasulullah, "Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu." Bahkan terus-menerus lebih kuat. Tidaklah satu hari yang kita lalui kecuali hari berikutnya lebih berat, menjadi ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah pertemuan hati kita untuk mencintai Allah, untuk taat kepada Allah, memperjuangkan agama Allah, ini bisa membuat kita lebih bertahan dalam menghadapi gempuran-gempuran ujian kehidupan insya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah mulai kemarin pembukaan surat An-Nur yang menunjukkan butuhnya manusia terhadap wahyu Allah. Maka pada kalimat An-Nur atau pada kata An-Nur, ya, mengisyaratkan lawan katanya adalah al-zalam, kegelapan. Ya. Dan kegelapan itu pasti dialami oleh seluruh umat manusia. Ya. Sampai dia kembali kepada Allah, ya, maka dia mendapatkan cahaya hidupnya. Allah nurus samawati wal ardh. Sampai dia kembali kepada Al-Quran, baru dia mendapatkan cahaya Allah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Akhir An-Nisa, turunkan kepadamu cahaya yang nyata. Ya. Dan siapa yang sok tahu, tidak mau tawadhu di hadapan Allah, merasa ya, bisa saya cari ya, cara lain hidup tanpa Al-Quran, maka Allah menjamin hidupnya gagal. Tidak akan menemukan cahaya kecuali cahaya Allah. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai cahaya hidupnya, enggak bakal menemukan alternatif cahaya yang lain. Dan saat itulah manusia hidup dalam kehinaan yang tidak bisa dimuliakan kecuali dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa yang dihinakan oleh Allah, enggak ada siapapun yang bisa memuliakan. Dan sungguhnya Allah ya, melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Kemudian pada pagi hari ini kita memulai dengan kata suratun anzalnaha.
Kata suratun menunjukkan al-'uluwu war-rif'ah. Menunjukkan sebuah makna ya, tinggi ya, makna mulia. Jadi siapa saja yang hidupnya sesuai dengan surat ini, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi. Surat. Dan ini paling unik dalam seluruh Al-Quran. Semua surat Al-Quran ya surat. Ya, suratul Baqarah, surat Ali Imran, suratul Nisa. Tapi khusus surat An-Nur, Allah sebut sendiri suratul. Ya, sehingga dari kata suratun saja ya, terpahami bahwa surat ini harus betul-betul ya, terkonek, ya, tersatukan dengan semua surat-surat Al-Quran. Ya. Bahwa bukti Anda betul-betul beriman kepada Allah, ya, maka buktinya Anda siap melaksanakan surat An-Nur ini. Yang terkesan urusan dunia istilahnya. Urusan rumah tangga, urusan ya, minta izin masuk rumah orang lain, urusan pernikahan, dan seterusnya. Kesannya urusan dunia. Tapi Allah katakan enggak. Walaupun memang kelihatannya urusan dunia, tapi itu urusan nasibmu ya, dalam menjalani kehidupan ini. Jika tidak berlandaskan surat ini, maka kamu akan sengsara, akan hidup dalam kerendahan, ya, sebagaimana lawan katanya kata surah al-'uluwu war-rif'ah, dan hidup dalam kehinaan. Ya. Kelihatannya urusan dunia, tapi kalau kamu memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan beriman kepada hari akhirat, ya, maka salah satu buktinya kamu siap melaksanakan surat An-Nur ini. Beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ya, seluruh yang menjadi rukun iman, ya. Ya, sebagaimana disebut dalam hadits Umar, hadits kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka konsekuensinya harus ditunjukkan bahwa kamu ya, siap melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah di surat An-Nur. Ya. Maka kalimat ini diungkapkan oleh Allah dalam kalimat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Pelaksanaan ayat-ayat ini sesungguhnya merupakan konsekuensi bahwa kamu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan nanti di pertengahan surat, ya, buat apapun kamu sudah ngomong beriman, sholat, ya, tapi jika meninggalkan ayat-ayat ini, meninggalkan surat ini, Allah sebut wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukanlah orang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Dan Allah di situ juga katakan wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Itu juga mirip seperti yang disebut di awal Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
walaupun sudah menyatakan beriman, tidak sesuai dengan apa yang disebut di awal surat, maka merekalah bukan orang yang beriman. Ya. Tadi disebut di ayat 47, wa yaquluna amanna billahi wa rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Walaupun sudah menyatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jika yatawalla berpaling dari wahyu Allah, ya, maka merekalah bukan orang yang beriman. Anzalnaha, maka anzalnaha juga menguatkan kembali pentingnya pelaksanaan ayat ini. Kami menurunkan. Juga pada kata kami menurunkan berarti ada posisi al-ulu, ya, posisi sesuatu yang datangnya dari tempat yang tinggi. Berarti ada sisi kemuliaan, ya, di balik wahyu Allah di surat An-Nur ini. Ya. Begitu juga ada kata anzalnaha, ada sisi instruksi, ya. Sebuah surat yang datang dari, ya, sebutlah presiden ke gubernur, ya, pasti itu instruksi. Nggak mungkin manusia menganggap itu sekedar informasi. Dikuatkan lagi wa faradnaha, ya. Wa faradnaha, dan kami wajibkan, ya. Jadi suratun anzalnaha itu masih isyarat, ya. Isyarat pentingnya menjalankan wahyu Allah dalam kehidupan, ya. Baik karena makna surah itu sendiri anzalnaha, maka dikuatkan lagi dengan wa faradnaha, ya. Dan kami wajibkan, maka sudah tidak ada celah lagi bagi manusia untuk menolak. Maka sungguh suatu bencana besar ketika manusia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan surat An-Nur di dalam kehidupan ini. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan, ya, di dalamnya ayat-ayat yang jelas la'allakum tadhakkarun, agar kamu mengambil pelajaran, agar kamu tersadarkan bahwa hidup ini tidak akan menuju kepada kebaikan tanpa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini namanya dalam sastra bahasa Arab namanya asrarut tikrar. Kata anzalnahanya diulang 2 kali. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna. Jadi anzalnaha yang pertama, ya, proses turunnya Al-Quran untuk diinstruksikan. Wa faradnaha, untuk ditetapkan sebagai kewajiban. Anzalna fiha ayatin bayyinat, turunnya Al-Quran untuk dipelajari, untuk dijadikan sebuah kesadaran di dalam menjalani kehidupan. Ya. Ya, begitulah, ya, dalam banyak ayat sering Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengulang, ya, suatu kata, ya, maka tentu di dalamnya tidak ada istilah, ya, tidak ada istilah taraduf, istilah kesamaan. Betapapun
ungkapannya sama, tapi pesannya beda. Baik, insya Allah bisa kita pahami ayat pertama. Dan antara faradnaha dengan tadzakkarun juga memiliki satu sebab dan akibat yang sangat kuat. Apakah ketika kamu menerima ini sebagai kewajiban, maka kamu akan mendapatkan banyak pelajaran di balik wahyu Allah. Ataukah kamu mencoba untuk menggali Al-Quran, maka kamu akan sampai kepada kesimpulan memang sudah seharusnya Al-Quran atau isi surat An-Nur ini menjadi kewajiban bagi orang-orang beriman. Ya. Ayat berikutnya, az-zaniyatu waz-zani. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Fajlidu, maka cambuklah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Biasanya pukul itu fadribu ya. Tapi kalau fadribu itu umum maknanya ya. Wadrib bi'asakal hajar, memang pukul lah. Tapi kalau fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan, artinya penggal lah. Apalagi yadribuna fil ard, artinya bepergian. Jadi kalau daraba artinya banyak. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan, artinya menjadikan. Maka digunakan fajlidu dari kata jild. Jild artinya kulit. Fajlidu, maka cambuklah kulitnya. Kulla wahidin minhuma, setiap pelakunya minhuma, jadi baik dari pelaku wanitanya, pelaku perempuannya. Jadi nggak bisa main diwakili aja ya. Mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan janganlah sampai kamu akhadha, mengambil ya. Jangan salah, kamu sampai diambil, maksudnya dikuasai oleh perasaan kasihan. Kasihan. Padahal kamu sedang menjalankan hukum Allah fi dinillah. Jadi meninggalkan hukum Allah karena kasihan. Padahal kasihan, berempati itu salah satu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Allah menyebut sifat Rasulullah ya, bil mu'minina raufur rahim. Rauf dari kata ra'fah. Allah pun bersifat rauf. Allah bin nasi la raufur rahim. Tapi kalau sudah untuk agama Allah, nggak boleh ada kasihan. Kalau ta'khudhukum bihima ra'fah. Ya. Itu kasihan yang bukan pada tempatnya. Ya. Dan tentu berlaku kepada semua hukum-hukum Allah yang lain. Ya. Ibu-ibu mungkin menyantrenkan anaknya, berpisah dengannya. Ya, kalau bukan kasihan banget ya. Tapi ini supaya anaknya apakah hafal Quran, apakah tafaqquh fiddin, ya. Maka disitulah satu pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sebuah peraturan dari Allah hanyalah merupakan konsekuensi keimanan.
bukan seperti apa yang dijadikan aturan oleh manusia, ya, disebut dengan hukum positif, ya, yang tujuannya cuma ya keteraturan, kerapian, dan seterusnya, ya, di mana pelaku-pelakunya nggak punya ikatan ke langit. Ikatannya mungkin ke atasannya, ke undang-undang negaranya, dan seterusnya. Jadi nggak ada perasaan kalau saya laksanakan, saya dapat pahala. Nggak ada perasaan kalau saya tinggalkan, saya dapat dosa. Nggak ada. Itulah yang akan menyebabkan hukum selain Allah dijamin gagal. Ataupun kalau nggak gagal seutuhnya, paling nggak gagal 50%-nya. Berhasil di sini, gagal di sana. Berhasil di sini, gagal di yang lain. Dan begitulah seterusnya. Dan keunggulan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelaksanaannya mengikat manusia kepada Allah dan hari akhirat, atau mengikat ke langit. Dalam urusan apa saja, urusan pribadinya, urusan rumah tangganya, urusan negaranya, urusan masyarakatnya, semua terikat ke langit. Jadi kenapa seorang presiden bisa begitu baik terhadap masyarakatnya, ya, tidak mendalimi dan seterusnya? Karena salah satunya sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di hari kiamat seorang kepala negara akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan. Tentu sebaliknya, ya, jika seorang pejabat tidak memiliki ikatan ke langit, maka nggak ada motivasi apa. Kenapa saya harus begini? Undang-undang tetap undang-undang, ya, kalau mau bisa dilanggar begitu saja tanpa harus ada ditakuti. Ya, jadi manusia sudah disebut oleh Allah makhluk lemah jika tidak diikat dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat, ya, tidak cukup kuat untuk mengatasi kelemahannya. Wal yashhad adzabahuma, ya, dan persaksikan, ya, proses pencambukannya, proses azabnya. Dha'ifatum minal mu'minin. Saksikan kepada sekelompok, hendaklah bersaksilah pelaksanaan pencambukannya, ya, oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Jadi memang, ya, di sini disebut fajlidu. Fajlidu itu apa? Cambuklah. Biasa. Kalau mau disamakan seharusnya wal yashhad. Apakah misalnya jildahuma atau tajlidahuma, ya. Hendaklah menyaksikan proses pencambukannya. Tapi Allah katakan wal yashhad adzabahum. Kita sering dengar azab artinya siksaan. Jadi memang karena di sini kita lihat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Siksaan itu biasanya terkait dengan kehidupan akhirat. Maka Allah katakan waliyashhad adzabahuma. Ini supaya juga menjadi pelajaran bahwa siksaan terhadap pelanggaran terhadap Allah dan hari akhirat sejak di dunia pun, ya, sudah Allah perlihatkan siksaannya. Walaupun siksaan dunia, ya, tidak lama, tidak
tidak kekal. Bahkan siksaan dunia sekaligus berfungsi menghapus dosa keduanya. Sedangkan fajlidu lebih kepada tarbiyah, lebih kepada solusi, ya, atau mungkin bisa disebut dengan pengobatan pelanggaran terhadap penyimpangan seksual itu memang harus dipukul, terapi, ya. Dan Ibu boleh coba Google, ya, apa yang terjadi di sebuah penelitian di Rusia, ya. Sebuah penelitian di Rusia bahwa memang pemukulan khususnya punggung itu, ya, itu cukup efektif untuk menjadi terapi bagi orang-orang yang mengalami penyimpangan apa saja, ya. Apakah narkoba, apakah seksual, apakah LGBT dan lain sebagainya, itu dengan dipukul punggungnya itu bisa menormalkan syaraf. Ya, tentu sadaqallahul azim. Ya. Nggak ada penelitian itu pun kita juga yakin. Apalagi sudah dibuktikan oleh para dokter bahwa pukul punggung itu, ya, punya dampak terapi. Maka wajarlah jika Allah bedakan antara fajlidu, ya, untuk pukulan terapinya, ya, dan untuk apa istilahnya festivalisasi, ya, dipertontonkan, ya. Untuk kalimat dipertontonkannya dengan istilah adab. Supaya apa? Supaya juga menjadi pelajaran tuh bagi penonton-penonton. Ya. Mau juga kamu dicambuk, ya. Itu berakal tidak mau. Kalau nggak mau, jangan dekat-dekat zina sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin selamat dari zina, ya, jangan dekat. Wala taqrabu. Jangan dekat, ya. Jangan gunakan sarana apa saja untuk mendekat, ya. Apakah matanya, apakah telinganya, apakah penciumannya, semuanya harus dijaga. Jangan sampai terakses kepada sesuatu yang mengantarkan kepada zina, betapapun masih jauh. Istilahnya, masa ngelihat doang aja bisa zina. Itulah. Kalau kamu mau belajar dari sebuah kebakaran, itu bukan karena langsung apinya besar. Bisa jadi sebuah kebakaran besar hanya karena percikan api. Nah, itu kiat-kiat dari Islam agar manusia terbebas dari zina. Kemudian biasanya membahas ayat ini pasti juga dikaitkan dengan apa yang ada di surat Al-Maidah. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahum. Sehingga istilahnya pelaku dalam pencurian itu umumnya adalah laki-laki. Sariqu wassariqah. Sedangkan az-zaniyatu waz-zani, pelakunya umumnya, pelaku utamanya adalah wanita. Wanitalah yang biasa memancing, ya. Memancing terjadinya perzinahan. Sehingga ya bisa jadi ini satu bukti bahwa biasanya yang
ketika disebut PSK itu biasanya ya perempuan. Ya begitulah pemahaman kenapa yang kalau laki-laki, kalau pencurian laki-laki dulu, kalau perzinahan yang disebut perempuan dulu. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis, ya. Salah satu 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah laki-laki yang dirayu oleh perempuan. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang dirayu perempuan untuk berzina, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ya. Tentu maksudnya bukan semua perempuan, ya. Itu perempuan yang tidak takut kepada Allah, perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun juga saat yang sudah beriman pun jika jika kehilangan ketaatannya kepada Allah, imannya kepada Allah, ya, maka bisa juga terjadi pelunturan iman dan jatuh kepada perzinahan. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Ya. La yazni zani, tidaklah manusia itu berzina kalau saat itu masih ada keimanan. Ya. Sehingga ya, menjadi amal soleh tersendiri ketika seseorang sudah instan, istilahnya sudah siap berzina, tiba-tiba takut kepada Allah, nggak jadi ditinggalkan, maka itu menjadi amal soleh tersendiri, seperti dalam kisah 3 orang yang terjebak dalam goa yang tertutup batu besar, sudah hampir kehilangan oksigen, kehabisan oksigen, tapi 3-tiganya berdoa. Salah satunya, ya Allah, saya pernah sudah hampir berzina, tapi saya batalkan karena takut kepadamu, maka kalau engkau menerima amal saya ini, tolonglah kami untuk bisa keluar dari goa. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan seorang tidak mungkin mencuri kalau saja saat itu beriman. Kemudian sisi lain, mengapa Allah mendahulukan wanita dalam hal ini, az-zaniyatu waz-zani? Maka ketika syariat Islam, ketika aturan surat An-Nur ini dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan, ya, maka yang paling mendapatkan kemuliaan adalah wanita. Sebagaimana saat surat An-Nur ditinggalkan, ya, maka yang paling dirugikan, yang paling terhinakan adalah wanita. Ini yang jarang diungkap biasanya dalam kajian ini. Sisi lainnya, ya, sisi dampak positif dan negatifnya, ya, az-zaniyatu, wanita. Maka ketika syariat Allah dilaksanakan, maka wanita harus dimuliakan setinggi-tingginya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wastausu bin nisa'i khaira. 1 dinar yang kamu infakkan menjadi lebih utama
ketika kamu berikan kepada istri. Satu suap yang dimakan oleh istrimu adalah sedekah bagimu. Wah, segala ya. Segala janji-janji yang sangat mulia ya bagi para suami yang memuliakan istrinya. Tentu ada ini kenapa? Ya karena kehidupannya diatur secara Islam. Saat ditinggalkan ayat ini, maka perempuanlah yang paling tersengsara. Habis berzina, ya. Kalau kemudian hamil, ya, laki-laki bisa kabur aja. Kabur selesai urusan kemanusiaan. Di sisi Allah nggak selesai. Tapi wanita ya, hamil, dia harus ya, mengandung anak bayinya. Kemudian dia harus melahirkan, dia harus merawat. Begitu lahir anaknya, ya, anaknya ya, tidak berhak disandingkan kepada bapak. Jadi ya nggak punya ayah. Ya. Walaupun andai kata nanti dinikahkan, tetap aja secara nasab terputus. Maka ya kalau secara kenegaraan disandingkan kepada ibunya, anak sah daripada ibunya. Kalaupun tidak hamil, tetap ya, menjadi catatan. Istilahnya ketika ada kriteria, ya, siap enggak, tapi saya sudah tidak gadis lagi. Itu jadi pertimbangan tersendiri. Kata tidak gadis lagi. Ya begitulah ketika positifnya syariat Allah ketika dilaksanakan, maka wanita betul-betul termuliakan. Ya. Tentu bukan sekedar karena kewanitaannya, ya, dimuliakan sedemikian rupa, ya, tapi dibalik pemuliaannya agar dia bisa konsentrasi penuh di dalam membesarkan dan mendidik anak. Jangan sampai dalam mendidik anak, membesarkan anaknya yang sudah sangat repot itu, dia masih harus menanggung beban-beban yang lain karena kejahatan laki-laki, ya, ataupun secara umum karena tidak ada hukum Allah yang dilaksanakan dalam kehidupan. Ya. Kemudian dalam ayat ini yang sering dipermasalahkan, ya, tentu semua berawal karena tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga walaupun secara ilmu pengetahuan sudah dibuktikan, oh ternyata cambukan itu tidak sekedar menyakiti, itu langsung jadi terapi. Berarti ada penyakit dong. Iya, ada penyakit. Aslinya manusia itu sudah disetting oleh Allah, ya, memiliki fitrah, ya, fitrah seksual yang bisa terkendalikan jika dirawat dengan baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fitrah seksual ini menjadi rusak ketika tidak dirawat. Dibiarkan, ya, melakukan pendekatan, melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya, ya, maka pasti terjadi kerusakan. Di TV Arab itu, kalau nggak salah di Emirat Arab, namanya ada satu acara televisi, ya. Ya, nah, acara televisi rubriknya namanya Al-Musamihu Karim. Al-Musamihu Karim.
pemaaf itu sangat mulia. Pemaaf itu sangat mulia. Jadi programnya itu menghadirkan suami istri yang sudah lama, apakah cerai, apakah terpisah kehidupannya, ya, karena problem, ya, karena sebuah problem tertentu, maka biasanya di acara itu oleh pemandunya diolah sedemikian rupa, didialogkan sedemikian rupa sehingga ya, siapa yang paling menjadi korban dipancing bagaimana supaya bisa memaafkan, sehingga pemaafnya lah yang paling mulia di situ. Bisa jadi pemicu kesalahan terbesarnya seorang istri, bisa jadi pemicu kesalahan terbesarnya seorang suami, ya. Jadi dibuat dialog sampai kemudian yang merasa dirugikan memaafkan, dan di situ bisa tersatukan. Al-Musammihu Karim. Ada salah satu rubrik Al-Musammihu Karim, di situ gagal. Pelaku kecerobohan utamanya adalah pihak istri. Yang jadi korban utama adalah laki-laki. Dirayu sedemikian rupa supaya memaafkan istrinya, nggak bisa. Akhirnya dia menyerah. Pemandunya menyerah. Mohon maaf ya pada seluruh penonton, pada pihak berdua, ya, kali ini saya nggak berhasil. Jadi dihadirkan suami istri, ya, namanya Arab yang solihah, ya. Jadi semua Arab dalam segala bentuknya, yang solihah dengan pakaian yang sangat rapi, dengan cadar dan seterusnya, ya, itu semua bisa dihadirkan. Nah, dalam satu rubrik di mana tidak berhasil dicairkan permasalahannya itu, penimbul masalah terberatnya adalah di pihak istri. Istri yang betul-betul dengan pakaian lengkap, cadar yang lengkap. Ternyata permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dari pihak istri yang sudah sekian lama melakukan perselingkuhan. Istilah bahasa Arabnya perselingkuhan itu khianah. Khianah. Jadi berawal karena tidak sabar, sering ditinggal suami untuk sebuah bisnis dan seterusnya, dia nggak sabar. Ya, saya melihatnya, ya, manusia hanya berusaha untuk menjadi solihah, manusia berusaha untuk bisa tampil dengan baik supaya tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia tidak berjuang, dia tidak mungkin kurang berdoa, kurang cari ilmu, penampilan tetap penampilan, tapi saat jatuh ya bisa jatuh. Sekilas saya berpikir, kok bisa ya? Wanita sudah berpakaian serapi ini, pakai cadar seperti ini, bisa jebol juga keimanannya. Dia harus selingkuh dengan temannya, sehingga ketika ketahuan oleh suaminya langsung dicerai, dan istilahnya sudah sekian tahun istilahnya tidak ada maaf, nggak bisa, mau dirayu apapun dia nggak bisa memaafkan istrinya. Ya begitulah aslinya, ya. Manusia memang makhluk yang lemah, ya. Ketika dia berusaha, ya, mungkin kurang doanya, mungkin kurang bergaulnya dengan orang-orang solihat, maka bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memberi terapi fajlidu, ya, karena memang di sini telah terjadi istilahnya, ya, tabungan-tabungan kejahatan. Tabungan-tabungan kejahatan yang sudah berakumulasi inilah membuat manusia pantas untuk diterapi.
Tabungannya apa? Ya, tidak mustahil memang berawal dari sebuah pandangan. Maksiat mata yang tidak segera membuat bertaubat. Maksiat mata yang dimaklumi oleh dirinya. Habis gimana lagi. Maka saat itulah akan bertambah pelanggaran yang lebih besar. Kalau sudah ada maksiat mata, akan meningkat pelanggarannya menjadi apakah perkenalan. Ketika perkenalan bisa nggak bertaubat juga, akan meningkat bobotnya, bisa menjadi pertemuan. Pertemuan meningkat, nggak segera bertobat, terjadi persentuhan. Sentuhan nggak segera bertobat, disitulah manusia jatuh kepada perzinahan. Jadi inilah yang dikatakan oleh atau dikatakan oleh Al-Quran, wa yudillahum dhalalan ba'ida. Ketika manusia itu sudah sesat dan tidak segera menghentikan kesesatannya, maka kesesatannya itu akan mengantarkannya kepada kesesatan yang jauh. Ini juga berlaku dalam hidayah, ya. Berlaku dalam hidayah. Ketika satu hidayah kita pelajari, kita amalkan, awalnya sih kecil, ya. Tapi kalau dilakukan, dia akan bertambah hidayah berikutnya. Dilakukan, tambah hidayah berikutnya. Jadi masih ingat apa yang kita pelajari di surat Maryam, ya, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, ya, ayat 76, dan Allah akan menambah, ya, menambah orang-orang yang selalu kembali kepada hidayah, ditambah hidayah. Kita ngaji ini insya Allah salah satu ihtada kita, salah satu upaya kita kembali kepada hidayah. Maka insya Allah aslinya ngaji itu juga akan berdampak wa yazid, akan berdampak kepada tambahan hidayah. Sebagaimana juga kemaksiatan atau kesesatan. Sekecil apapun, jika sudah dimulai, tidak segera dihentikan, tidak segera ditaubati, tidak segera di cover dengan amal-amal soleh, maka dia akan berdampak kepada kemaksiatan berikutnya lebih besar, puncaknya adalah az-zina, sehingga masuk dalam super kemaksiatan, kabair. Maka ketika Allah mengatakan fajlidu, karena sudah terlalu menumpuk, ya, kesalahan manusia. Jadi tidak mungkin, ya, sebuah zina itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi perzinahan pasti terjadi karena sebuah proses. Ya. Maka siapa yang jatuh dalam sebuah proses, segeralah berhenti, segeralah bertaubat. Ya. Karena kalau sudah sampai puncaknya, ya, itu zina itu sendiri, ya, maka memang dua-duanya berdosa. Tapi wanitalah yang paling menanggung dampak dalam kehidupan dunianya. Alhamdulillah, ya. Sebagaimana juga untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan rambu-rambu, ya. Apakah di ayat ini juga supaya enggak terjadi zina, maka hendaklah kamu jangan sembarangan masuk ke rumah orang. Maka menjadikan rumah siapa saja yang mau masuk itu juga memicu. Jaga pandangan mata, karena siapa yang terbiasa melanggar dalam urusan pandangan mata itu memicu. Jangan mempersulit
sebuah proses pernikahan. Sehingga Allah katakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Yaitu pada ayat 32, pernikahan itu harus dipermudah semudah-mudahnya. Ya, mohon maaf jika masyarakat kita belum siap menjadikan sebuah poligami itu sesungguhnya salah satu solusi agar pernikahan, agar perzinahan itu bisa ditekan sedemikian rupa. Walaupun pada aslinya juga enggak jaminan sepenuhnya. Sehingga ketika dalam hal ini menjadi sesuatu yang belum bisa diterima oleh masyarakat, ya apalagi kalau kamu anggap sebuah ta'addud nikah atau poligami itu belum jaminan 100%, ya apalagi. Ya itu semua pada hakikatnya salah satu upaya-upaya Allah untuk menjaga kesucian masyarakat supaya jangan ada perzinahan. Ya. Di dalam hadis sahih dikatakan, ketika di sebuah masyarakat itu sudah merajalela perzinahannya, halla alaihim adzabullah. Pada hakikatnya masyarakat itu sudah berhak untuk diturunkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menginginkan manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah ini hidup dalam bahimiyah, hidup dalam dalam kebinatangan. Karena Allah sudah tetapkan manusia makhluk yang dimuliakan, walaqad karramna bani Adam. Sedangkan perzinahan itu identik dengan kehidupan binatang. Ya. Maka di akhir surat Al-Furqan, Allah menjelaskan tentang betapa besar ancaman untuk mereka yang berzina. Ayat 68 3 dosa besar yang harus ditinggalkan oleh manusia-manusia yang berstatus ibadur rahman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jauh dari syirik. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh. Wa la yaznun, dan tidak berzina. Faman yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan, dia akan menjumpai sebuah dosa. Yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam azab itu dalam kondisi terhina. Kecuali mantaba, kecuali kalau dia bertobat. Wa amana, dan beriman. Wa amila amalan salih, dan berbuat amal saleh. Ini bedanya ya. Kalau di ayat 71, wa man taba wa amila salihan. Siapa yang bertobat dan beramal saleh. Tapi kalau untuk orang yang telah melakukan dosa-dosa besar, wa amila amalan salihan. Jadi ada kuantitas amal soleh yang harus lebih besar karena telah melakukan pelanggaran besar. Ya. Maka sebisa mungkin siapa yang telah melakukan seperti ini, apakah dia melakukan amal solehnya, utamanya seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, meningkatkan birrul walidain. Ya, tentu yang lain yang sifatnya besar, apakah berdakwah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, ya, apakah menghafal Quran, ya, insya Allah itu semua termasuk ya
taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan mengganti kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan, dengan pahala-pahala. Sampai di akhirat nanti manusia itu sampai bertanya-tanya kepada Allah ya, karena udah ketakutan ya. Saya dulu kan berbuat dosa besar ini, dosa besar itu. Tapi ketika dalam penghisapan kok nggak ada. Padahal udah deg-degannya udah dari awal. Sampai dia bertanya, ya Allah, saya kan dulu begini-begini, kok nggak ada di sini catatannya, malah ada catatan pahala semua. Ya, diketawain oleh Allah. Sudah deg-degan begitu lama, ternyata kok nggak ada catatannya. Yang ada hanyalah catatan pahala. Ternyata ya, orang ini telah melakukan taba wa amana wa amila amalan salihah. Karena telah mengganti dengan amal-amal soleh yang sangat banyak, ya, maka catatan-catatan jahatannya sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam. Nampaknya diganti ini apa berarti sudah dihapus ya dokumennya. Sekaligus langsung diganti dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala yang menutupi dosanya. Wa kanallahu ghafurur rahim. Kemudian dari ayat ini yang tidak disebutkan adalah yang tidak disebutkan adalah hukuman tambahannya. Hukuman tambahannya dalam hadis dikatakan nafyu sanatin, diasingkan selama setahun. Apa tujuannya? Supaya umat bisa melupakan sepenuhnya terhadap orang itu. Jadi manusia ini begitu lemahnya ya. Walaupun sudah dicambuk, ya, maka kalau bisa orangnya jangan kelihatan mata. Kalau kelihatan mata orang jadi ya, bisa jadi setelah 2 bulan, 3 bulan lupa bagaimana proses pencambukan kemarin itu. Itu tambahan hukumnya. Tambahan hukumnya yang tidak dijelaskan di ayat ini, bagaimana jika pelakunya sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga yang disebut dengan zani muhsan. Maka hukumnya tidak dicambuk lagi, tapi dirojam. Kemudian yang juga tidak disebutkan di ayat ini, bagaimana kalau ightisab. Ightisab itu berarti wanitanya diperkosa. Maka tentu wanitanya tidak mendapat hukuman apa-apa. Ada adalah perlindungan. Tidak kena hukum, maka dicambuk atau dosa. Maka yang dihukum hanya laki-lakinya sebagai pemerkosa. Sebagian ulama ya mengambil memahami hukumannya adalah dibunuh, yuqtal. Karena dia telah berani mengotori wanita yang di sisi Allah sangat tersucikan, ya. Sebagaimana di ayat 23, ya. Allah melaknat orang-orang yang menuduh wanita-wanita solihah yang sudah rapi, ya. Dituduh aja sampai dilaknat dan adzabun azim, ya. Apalagi ini diperkosa. Itu sesuai jika harus sampai hukumannya dibunuh.
Kemudian yang juga nggak disebut di ayat ini proses pemukulannya, ya. Jadi pemukulannya bukan semau-maunya, ya, dengan semangat, ya, dengan semangat membabi buta gitu ya. Membabi aja nggak boleh, apalagi pakai buta. Jadi hukumannya, cara mukulnya tidak boleh di atas bahu. Jadi tangannya hanya di atas bahu dan dipukulkan seperti ini. Ya. Atau kalau ibu-ibu mau lihat video-video proses pencambukan ya yang terjadi di Aceh, ya, itu udah sesuai ya, udah sesuai dengan hadis yang ada ya. Jadi agar menghasilkan cambukan yang tidak terlalu pelan juga tidak terlalu keras. Cambukan yang disebut oleh Rasulullah tidak sampai melukai dan apalagi sampai mematahkan tulang. Walaupun di situ memang sudah berkecamuk ya, berkecamuk antara malu, antara sakit. Ya. Mungkin kalau baru 5 kali sih belum terasa ya. Kalau sudah 30 kali ya terasa juga. Sehingga di video-video itu ada yang pingsan dan seterusnya ya. Baik ibu-ibu, itulah penjelasan di ayat kedua tentang ya hukuman orang yang berzina yang aslinya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan orang-orang beriman. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.